Matahari kembar biasanya seringkali terjadi antara pemimpin dan wakilnya. Ini biasanya saling berebut menjadi perhatian publik. Karena kenapa? Biasanya antara kalau setingkat daerah bupati dan wakilnya punya agenda besar, yaitu di periode selanjutnya. Sementara wakilnya, dia akan berusaha untuk menjadi perhatian publik agar di periode selanjutnya bisa mencalonkan sebagai bupati. Demikian pula dengan setingkat pemimpinan nasional, yaitu presiden dan wakil presiden. Nah, anehnya hari ini kasusnya itu berbeda. Matahari kembar yang dimaksud oleh publik bukan antara Prabowo dengan Gibran, tapi antara Prabowo dengan Raja Jawa, yaitu Pak Jokowi. Kenapa demikian? Lah, penilaian ini tidak terlepas dari acara halal bihalal atau selepas Idul Fitri. Banyak menteri itu yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Dan ada pula seorang menteri yang mengagung-agungkan Pak Jokowi. Biasanya menyebut Pak Jokowi sebagai seorang bos. Wah, ini yang kemudian publik menilai ada matahari kembar di kepemimpinan nasional. Jadi Pak Prabowo ini seolah tidak punya kuasa penuh atas bawahannya. Ada pemimpin lagi selain Pak Prabowo yang bisa menyetir bawahannya Pak Prabowo. Ya, penilaian itu tidak terlepas dari kehadiran sejumlah menteri ke rumahnya Pak Jokowi. Bahkan mantan presiden pun SBY itu mengatakan kepada jajaran kader Partai Demokrat agar jangan sampai ada matahari kembar. Itu Presiden SBY. Tentunya pesan-pesan dari SBY ini tidak lantas muncul begitu saja, pasti ada penyebabnya. Ya, kemungkinan besar karena sejumlah menteri, kemungkinan besar ini dugaan lebih mendengarkan perintah Pak Jokowi daripada arahan Pak Prabowo. Kira-kira demikian. Ini dugaan sementara ya. Kita tidak tahu bagaimana faktanya. Tapi kalau kita melihat posisi menteri, banyak menteri itu dia peninggalan eranya Pak Jokowi, mulai dari Sri Mulyani, Budiari, Tito Karnavian, terus kemudian siapa lagi? Ya, sejumlah menteri lah yang itu peninggalannya, Bahlil, Lahadalia. Ya, ini sejumlah menteri yang itu kemungkinan besar bawaannya Pak Jokowi yang dititipkan kepada Pak Prabowo. Lantas kemudian apa agenda besar Pak Jokowi? Tentunya publik ini perlu menduga-duga kenapa kemudian masih terus membayang-bayangi kepemimpinan Pak Prabowo. Kenapa kok tidak dibiarkan berjalan sudah? Toh saya yakin Pak Prabowo punya visi misi dan cita tersendiri apa yang ingin dia impikan untuk Indonesia ke depan. Nah, kalau saya melihatnya, Pak Jokowi ini punya agenda besar. Agendanya apa? Yaitu putranya. Saya yakin Pak Jokowi tidak puas hanya memposisikan Gibran ini sebagai wapres. Pastinya dia punya keinginan besar untuk menjadikan Gibran sebagai presiden di Pilpres 2029 nantinya. Dan itu bisa tercapai manakala Pak Jokowi masih punya kekuatan yang mengakar kuat di pemerintahan.
Oleh karena itu, Pak Jokowi masih memasang orang-orangnya di pemerintahan Pak Prabowo sebagai menteri. Kita tinggal melihat saja apakah perkataan saya ini akan menjadi kenyataan nantinya. Tapi yang jelas semua tindak tanduk yang dilakukan oleh Gibran itu adalah upaya untuk menarik perhatian publik agar dia dikenal sebagai wapres yang pekerja, tidak seperti eranya Pak Ma'ruf Amin yang dianggap sebagai patung ya walaupun kita tidak tahu bagaimana kinerjanya. Tapi saya melihat Gibran, upaya-upaya Gibran ini walaupun tetap mendapat cemoohan di medsos, upayanya ini mengarah kepada eksistensi bagaimana dia bisa menjadi pesaing berat nantinya di Pilpres 2029 melawan Pak Prabowo. Salah satu upayanya yaitu ketika membuat terobosan lapor Mas Wapres itu yang tidak jelas, program tidak jelas, terus kemudian turun ke bawah meniru jejak orang tuanya kan, turun ke bawah mengecek program MBG, makan bergizi gratis, terus kemudian berkunjung kepada masyarakat. Ya intinya meniru gaya Pak Jokowi, tapi sayangnya itu tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang natural oleh publik. Justru dilihatnya tukang tiru atau ya mendapat arahan dari orang tuanya lah. Dan yang baru-baru ini yang itu tidak dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu Gibran melakukan monolog. Monolog itu seperti saya ini, berbicara sendiri kemudian diupload di medsos. Dan Gibran kemarin sempat membicarakan soal bonus demografi yang itu juga viral, banyak diberitakan oleh media massa. Apa yang disampaikan oleh Gibran soal bonus demografi tahun 2030, dan saya yakin Gibran akan membuat gebrakan-gebrakan lain, walaupun itu tidak berguna, tapi paling tidak dia mendapatkan perhatian publik sehingga eksistensinya ini tidak pernah berhenti. Ya, goalnya ketika 2029. Tapi apakah Gibran mampu mengikuti jejak Pak Jokowi sehingga menjadi orang kuat mengatur permainan? Tapi saya rasa itu tidak akan bisa. Kalau melihat hobinya Gibran bukan membaca, melainkan mengoleksi mainan, ini sudah jelas literasi Gibran yang minim literasi, sehingga dari sisi pengetahuan kalah. Dia tidak punya taktik yang jelas selain arahan dari orang tuanya untuk masa depannya di panggung politik. Kira-kira demikian. Bagaimana menurut Anda?